Oke, halo semua, dan selamat datang kembali. Di bahasan kali ini, kita bakal ngupas tuntas soal satu masalah paling dasar yang jadi alasan kenapa seluruh ilmu ekonomi itu ada. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Kalian ingat gak sih awal-awal pandemi dulu waktu kita semua kelabakan nyari masker? Rasanya tuh di mana-mana stoknya kosong. Kalaupun ada, harganya selangit. Nah, perasaan panik dan cemas karena nggak bisa dapetin sesuatu yang kita butuhin banget, itu dia kuncinya. Yap, betul banget. Perasaan universal itu punya nama, kelangkaan. Kondisi di mana keinginan kita jauh lebih besar daripada ketersediaan barangnya. Dan percaya atau enggak, perasaan yang kelihatannya simple ini, itulah masalah utama yang coba dipecahkan oleh ilmu ekonomi. Nah, kalau kita bedah secara formal, definisinya tuh kayak gini. Masalah fundamental ekonomi adalah benturan antara keinginan manusia yang, ya ampun, nggak ada habisnya, dengan sumber daya yang kita punya, entah itu uang, waktu, bahan baku yang jumlahnya terbatas. Dan pada dasarnya, seluruh ilmu ekonomi itu lahir buat coba cari solusi dari jurang ini. Terus, gimana para ekonom zaman dulu mikirin masalah ini? Nah, cara pertama adalah lewat apa yang kita sebut kerangka klasik. Gampangnya, anggap aja ini kacamata versi pertama, yang ngelihat semuanya dari gambaran super besar, dari atas helikopter gitu. Menurut kacamata klasik ini, ada 3 pilar utama atau 3 masalah besar yang harus dipecahin, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kedengarannya logis banget ya alurnya? Oke, yuk kita kupas satu-satu. Oke, pilar pertama, produksi. Pertanyaannya simpel aja sebetulnya. Gimana caranya kita bikin barang dan jasa yang dibutuhin sama banyak orang? Balik lagi ke contoh masker tadi, masalah produksinya adalah gimana caranya pabrik-pabrik bisa ngebut bikin masker dalam jumlah jutaan buat ngejar permintaan yang tiba-tiba meledak. Oke, barangnya udah jadi, terus gimana caranya supaya bisa sampai ke kita para konsumen? Nah, ada 2 jalur utama. Ada distribusi langsung, contohnya abang nasi goreng. Dia masak, dia langsung jual ke kita. Simpel kan? Terus ada distribusi tidak langsung, kayak gas LPG. Perjalanannya lebih panjang, dari produsen besar ke agen, ke distributor, baru ke warung dekat rumah kita. Keduanya punya peran masing-masing yang penting banget. Dan yang terakhir, pilar ketiga, konsumsi. Setelah capek-capek diproduksi dan disebarin kemana-mana, pertanyaannya jadi gini, barangnya beneran dipakai nggak sama masyarakat? Beneran bermanfaat? Atau jangan-jangan cuma numpuk di gudang dan akhirnya kebuang? Sia-sia dong namanya? Oke, kerangka klasik tadi itu keren banget buat ngelihat the big picture-nya, alur besarnya. Tapi, dunia kan makin rumit ya, persaingan makin ketat, teknologi makin canggih. Ternyata, cuma ngeliat alur besarnya aja udah nggak cukup. Kita butuh lensa yang lebih fokus, lebih detail. Nah, dari situlah lahir kerangka modern. Penting nih dicatat, ini bukan buat ngegantiin yang klasik loh, tapi lebih ke melengkapi. Dengan ngasih kita seperangkat pertanyaan yang lebih tajam, lebih strategis, yang cocok banget buat ngadepin tantangan ekonomi di zaman sekarang. 3 pertanyaan ini, apa, bagaimana, dan untuk siapa, kelihatannya simple banget kan? Tapi jangan salah, ini dia jantung dari semua keputusan bisnis dan ekonomi modern. Setiap pengusaha, dari yang jualan di pinggir jalan sampai CEO perusahaan raksasa, harus bisa jawab 3 pertanyaan ini. Yuk kita bedah. Pertama, apa yang mau diproduksi? Ini intinya soal memilih, soal prioritas. Kita nggak bisa bikin semuanya kan? Coba bayangin ceritanya Pak Hadi, pengusaha tas. Pas pandemi datang, nggak ada yang beli tas. Omsetnya terjun bebas. Dia dihadapkan pada pilihan sulit, bertahan bikin tas yang nggak laku, atau putar haluan, bikin masker yang lagi dibutuhin banget. Keputusan dia untuk beralih ke masker, itu adalah jawaban strategis untuk pertanyaan apa. Lanjut, bagaimana cara memproduksinya? Nah, ini soal cara, soal efisiensi, soal teknologi. Contohnya Pak Yuda yang punya pabrik plastik. Tiba-tiba produk impor dari luar negeri yang harganya jauh lebih murah banjir di pasaran. Dia harus mikir keras, gimana caranya biar bisa bersaing? Apa harus beli mesin baru yang lebih canggih biar lebih efisien? Atau tetap pakai banyak tenaga kerja? Pilihan bagaimana ini benar-benar nentuin hidup matinya perusahaannya. Dan yang terakhir, tapi seringkali jadi yang paling penting. Untuk siapa? Ini soal nentuin siapa sih pelanggan kita? Balik ke Pak Hadi yang bikin masker. Dia harus nentuin, masker ini buat siapa? Buat anak-anak dengan gambar kartun? Atau masker medis N95 buat rumah sakit? Atau mungkin masker kain yang fashionable buat anak muda? Salah nentuin target pasar, bisa-bisa produk sebagus apapun nggak ada yang beli. Oke, jadi sekarang kita punya 2 kacamata nih. Klasik dan modern. Dan ingat ya, ini bukan soal mana yang benar, mana yang salah. Keduanya itu alat bantu yang berguna banget buat ngeliat dan mecahin masalah fundamental yang sama persis, yaitu kelangkaan.
Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Kerangka klasik itu kayak ngelihat dari helikopter, ngelihat alur besarnya dari produksi sampai konsumsi. Sementara kerangka modern itu kayak pakai mikroskop. Kita zoom in ke detail keputusan-keputusan strategis di setiap tahap. Milih mau bikin apa, gimana cara bikinnya, dan buat siapa kita jual. Jadi intinya apa? Simple banget sebetulnya. Baik itu cara pandang klasik yang luas ataupun modern yang fokus, dua-duanya nunjukin satu hal, bahwa semua keputusan ekonomi, dari ibu-ibu yang milih mau masak apa hari ini, sampai pemerintah yang nentuin kebijakan, semuanya itu cuma satu tujuannya, menjawab masalah kelangkaan. Gimana caranya? Kita pakai sumber daya kita yang terbatas buat memenuhi keinginan kita yang nggak ada batasnya. Nah, sekarang giliran kalian. Sebagai penutup, coba deh, pas lagi jalan nanti, lihat warung nasi goreng atau coffee shop dekat rumah kalian. Coba pikirin sejenak pakai kacamata modern tadi. Produk apa yang mereka jual? Bagaimana cara mereka membuatnya? Dan yang paling penting, untuk siapa produk itu mereka tujukan? Sekarang, kalian udah punya alatnya. Selamat menganalisis.